kita ikut himpunan itu bener jadi apa namanya ya, budak. Benar. Budak apa ya? Kalau itu kasarnya ya? Kasarnya. Kalau halusnya waiters, cuy. Pelayan untuk mahasiswa yang baru yang gak ikut organisasi gitu. Tapi kalau misalnya menurut gua itu adalah budak gitu ya. Untuk membangun suatu jurusan yang sudah dibuat oleh kampus. Lo kuliah aman ya sekarang ya? Aman lah. Aman. Yang nggak aman ya skripsi. Karena harus kita kerjakan. Nggak mungkin skripsi itu ngerjain sendiri. Nah, ya ibaratkan harus bareng-bareng rame-rame lah gitu kan. Tinggal melawan faktor M. Faktor X dan Y, faktor 1 dan 2 itu udah dapat gitu. Tinggal dikerjakan, tapi faktor M ini lebih berat. Balik lagi di Bahayanya Podcast. Sudah lama kita tidak membuat tentang perkuliahan, dunia perkuliahan. Ya, sekarang kita berdua dulu. Mungkin kalau misalkan teman-teman kita ada yang mau diundang, ngomongin permasalahan kuliah. Nambah rame kayaknya. Biar nambah rame kita gitu. Berenam kayak di angkot. Tinggal gini doang. Waduh. Ya, udah lama kita nggak bikin Bahayanya Podcast ini. Udah lama juga kita nggak bikin di YouTube lah. Ibaratkan kita ingin mengedukasi gitu kan anak-anak SMA, siswa-siswi SMA yang mau menjenjang ke perkuliahan. Sesuai dengan pengalaman kita. Gak mungkin. Ya kemarin kita udah Bahayanya Podcast sudah bahas kan tentang salahnya jurusan, maksudnya bahayanya apa lagi? Tongkrongan. Nah, tongkrongan di setiap kampus. Terus juga bahayanya kuliah di kampus ternama gitu kan. Sekarang kita ini mau bahas tentang, kita langsung aja ke intinya. Kita mau bahas tentang organisasi di kampus. Organisasi di kampus. Itu seperti apalagi apa itu? Mahasiswa ya. Organisasinya bebas. Mahasiswa kan ya kita bebas lah mau ikut organisasi apa enggak. Ini adalah salah satu contoh sebagai menjadi wakil ketua himpunan. Mahasiswa biasa. Ya gue juga himpunan ya kan. Kita harus ya bangga lah sedikit. Jangan banyak-banyak lah bangga. Benar, nggak boleh. Belum dapat duit deh. Nah benar, masih jadi budak. Ya, nyatanya emang gitu kan? Ragu tapi gue nih ngeluarin kata kalau ragu nih gue. Lah, gue ya dari hati gue, kita ikut himpunan itu bener. Jadi apa namanya ya? Budak. Benar. Budak apa ya? Kalau itu kasarnya ya? Kasarnya. Kalau halusnya waiters, cuy. Pelayan untuk mahasiswa yang baru yang gak ikut organisasi gitu. Tapi kalau misalnya menurut gua itu adalah budak gitu ya. Untuk membangun suatu jurusan yang sudah dibuat oleh kampus. Nah, benar. Tapi yang nggak jadi masalah. Gimana kita untuk mengeksplornya? Nah, kan itu gua yang mau pendapat orang kan beda-beda. Jadi tidak bisa di berat atau ya gitulah pokoknya. Tapi menurut lo di kampus, menurut lo dulu deh, penting gak sih organisasi kita ikut sebagai mahasiswa itu? Menurut lo aja. Kalau dibilang penting, gak pentingnya ya. Yang pertama, ini mungkin jawaban klasik. Diri sendiri, pasti nggak? Niat atau tidak? Iya. Terus tujuan lo masuk organisasi? Tujuannya apa? Kalau bagi gua, kalau banyak karena jadi tujuannya beda-beda. Yang pertama memang benar-benar gara-gara sebelumnya mungkin di SMA-nya udah organisasi. Nah, benar. Kan di kuliahnya masa gua jadi mahasiswa yang kata orang-orang mah kupu-kupu gitu ya. Gua harus produktif lagi nih di organisasi. Benar. Tuh tujuan. Ada juga orang kayak gitu. Ada juga karena ini nih yang paling salah bagi gua, eksistensi untuk diri sendiri. Iya. Karena pernah gak sih lo kayak maba tuh ngeliat orang-orang pakai PDH himpunan? Wih, keren. Anjing cool. Iya, anjing terkenal. Banyak yang tahu. Nah, gue dipandang. Kan followers ada juga. Instagram nambah. Naik. Gitu, ada tuh eksistensi. Tapi kalau bagi gue salah kalau kayak gitu. Terus ada tujuan yang benar-benar gara-gara dia belum punya, misalnya yang tadinya anaknya pendiam, introvert ya bisa dibilang ya kalau introvert. Ini mah dia pengen mencoba untuk keluar dari zona nyamannya menjadi ekstrovert, bisa meningkatkan soft skill. Itu tujuannya. Jadi tujuannya beda-beda sih kalau masuk organisasi itu ya.
Tapi kalau menurut gua, mungkin ada pentingnya ada enggaknya. Tapi kalau gua, menurut gua penting. Menurut gua penting karena ya pertama nambah pertemanan, menambah relasi juga, menambah ya ilmu juga di dalam ekstra dari apa ya akademik. Ya kan kalau misalnya organisasi di luar akademik ya kan. Ibaratkan bisa jadi juga hasil dari akademik itu diimplementasikan di organisasi gitu. Karena gua itu orangnya maksudnya nggak bisa diem gitu tuh. Harus apa ya namanya harus aktif terus gitu. Produktif terus. Jadi ya makanya gua akhirnya mengikuti organisasi di kampus ya di himpunan himpunan. Karena apa ya? Ya tujuan utama kalau gue ya masuk organisasi, tujuan utama gue yang pertama relasi, wawasan, soft skill. Udah itu doang. Gue 3 itu sebenarnya untuk ningkatin memang desain misalnya kalau gue memang suka desain, terus gue public speaking, cara kita untuk ngobrol sama orang baru, public speakingnya kan harus beda. Kita harus tahu lah dengan cara misalnya pakai SWOT atau apa itu kan bisa kita implementasikan. Tapi agak ribet aja kalau pakai SWOT gitu kan. Kayak lo harus nyari kelemahan, W-nya, O-nya. Gitu agak sih. sulit. Tapi yang utama bagi gue ya keuntungannya. Ini kita bicara keuntungannya. Kalau relasi. Iya sih, relasi katanya. Yang gua dapat juga relasinya akhirnya menambah luas gitu tuh. Relasi karena kita nggak tahu orang-orang sekitar kita bakal jadi apa. Kita juga nggak tahu kita itu butuh orang tersebut atau tidaknya gitu. Benar. Karena kan sekarang ya gue mikirnya rezeki itu nggak tahu dari tangan siapanya gitu. Benar. Karena kita udah tahu kita makhluk sosial kan, kita membutuhkan orang lain selain diri kita sendiri. Itu sih relasi utama kalau bagi gue. Tapi menurut gue di setiap ada kebaikan pasti ada keburukannya juga di dalam organisasi gitu. Yang gua nggak suka di organisasi gua menurut gua itu terlalu kaku. Gua udah sempat ngomong juga ke kakunya gimana tuh? Kakunya tuh kayak ya bener-bener kayak di korporat gitu loh. Oke, paham nih gua. Kayak di korporat kayak dari mungkin alur koordinasi itu sangat penting ya kan. Dari staff ke ini gitu kan. Itu penting lah gitu. Itu bagus juga gitu. Tapi kalau misalkan setidaknya ada suatu hal lain gitu tuh yang tidak bisa memungkinkan untuk mengkomunikasikannya. Misalnya gue lagi megang sebuah proker gitu tuh. Nah gue kan kemarin itu jadi supervisor gitu tuh. Namanya aja udah korporat kan. Benar-benar ke perusahaan banget gitu. Jadi gue punya staff gue yang megang proker itu. Gue lagi sibuk nih di luar gitu kan. Otomatis staff gue ini lagi ingin proker, otomatis hubungin ke gue dulu, gue ke manajer gue. Ibaratkan ke ketua divisinya, habis itu baru ke ketua himpunannya. Kalau nggak wakil himpunannya. Nah, gue kan posisinya lagi sibuk nih di luar gitu kan. Dari staff ini nih kayak nekenin untuk lebih cepat gitu. Bang ini gimana? Ya posisinya anjing gue nggak bisa balas nih gitu. Terus takutnya kalau nggak dibales dianya takut nggak gerunak. Dibales juga takutnya gue nggak bales maksimal gitu, secara maksimal. Nggak sesuai dengan expect. Nah, sih sebenarnya ada dua supervisor gitu. Kalau misalnya nggak ke gue yang kayak satunya gitu. Tapi kan kalau misalnya yang satunya sibuk juga mau gimana, ya kan? Maksud gue ya oke lah alur koordinasi itu sangat penting untuk kedepannya, untuk untuk menjalankan sebuah prokernya. Tapi kalau misalkan ada suatu hal yang tidak bisa dilakukan ya langsung aja gitu tuh. Jangan terlalu kaku-kaku banget lah gitu. Itu menurut gua ya. Kalau lo di himpunan lo gimana? Kalau gua ya sama, kalau bicaranya kita alur koordinasi benar yang kata lo. Dari kalau gua kan divisi departemen ya. Revisi departemen baru ke topmennya, kahim gitu. Tapi gue biasanya sih ya, kalau gue untuk perihal misalnya dari divisi mana lagi ini proker, gue cuman butuh kayak departemen itu ngawal kesulitan-kesulitannya gitu. Tapi biarkan orang yang kita ibaratnya kan kita ngasih amanah, kita tanggung jawab juga dong di dalam itu. Gimana caranya biar dia berkreasi, jangan sampai kita ngomong A, orang yang kita kasih amanah, ketua pelaksananya ngelaksanain A juga. Berarti itu kan sama aja, maaf ya, gue tarik lagi budak dong, karena dia nggak disuruh untuk ngeluarin kreasinya dia, karyanya dia, inovasi dia. Padahal dia jadi ketuplak,
salah satunya mungkin tujuannya biar gue bisa ngeluarin apa yang gue mau. Bener, gitu. Apalagi ada aja yang lu jadi ketua, laporan ke gue patahin. Nah itu yang salah satu bikin apa ya? Itu sering terjadi mungkin ya. Semangat organisasinya jadi turun. Jadi turun. Itu. Rata-rata iya, di gue pun mungkin kebanyakan kayak gitu lah. Ya. Kayak si staff ini punya pendapat, punya rencana yang oke, tapi selalu dipatahkan dari atasan. Nah, jadi ibaratkan sama aja kayak itu. Iya sih. Romusa nggak sih? Bener. Mending ya udah, nih lo pikirin dulu mau kayak gimana konsepannya. Terus ketika lo masih butuh untuk bungkusan konsepan yang lebih baik, ayo kita bicarakan bareng-bareng. Bukan hanya, ini mah konsepan lo apa ya terlalu simple. Perasaan gua apa ya gimana ya? Menurut gua ya pikiran gua simple tapi elegan lebih baik daripada anjing. Daripada acaranya gede tapi iya bener simple tapi elegan, anjing keren nih. Ini yang kita bisa dapat ya. Itulah apa di organisasi itu kayak gitu. Maksudnya jangan kalian yang baru mau masuk ini memandangnya kayak untuk ikut organisasi itu ya biar gua nih gitu, keren nih gitu tuh. Tapi lo harus belajar juga gitu. Beda SMA sama perkuliahan tuh beda jauh, sumpah. Kalau SMA masih bisa dihitungnya itu kayak ibaratkan kayak masih temen lah gitu tuh. Kalau di kampus itu Anda itu tidak bisa. Sakit hatinya gede, bro. Sakit hati. Pokoknya harus inilah tebel kuping sama tebel hati lah ibaratkan gitu. Ya, salah satu dari situ mental lo jadi kuat. Mental lo jadi kuat juga. Ya mungkin itu adalah sebuah langkah untuk kita mungkin di perusahaan nanti. Perusahaan kan mungkin lebih keras dan lebih besar gitu. Sikutnya masih tumpul kalau di universitas mungkin ya. Kalau di perusahaan kayaknya udah kayak diserut, Cok. Pakai serutan. Itu anjir. Tapi yang ada ya maksudnya itu di himpunan gitu kan. Ada yang lebih luas lagi ya, modelnya kayak macam BEM, DPM itu kan mungkin lebih keras lagi gitu kan. Yang gua nggak suka itu kalau misalkan udah maksudnya ya mungkin hal itu hal wajar lah, kayak misalnya tolong dong gitu, ini dong gitu. Ya mungkin itu udah hal wajar di Indonesia gitu kan. Benar. Karena kita dari atasnya pun dari pemerintahannya pun seperti itu gitu, dari organisasi yang lebih tingginya pun seperti itu gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus menerimakan hal itu gitu kan. Kecuali emang dari atasannya kita tidak diajarkan seperti itu, gitu. Tidak diajarkan seperti lewat belakang, kayak gitu-gitu lah, ngumpulin KTM. Karena bisa turun-temurun. Karena itu bisa temurun-temurun hal-hal seperti itu. Jadi kalian jangan kaget itu. Kalau misal kalian punya idealis yang kayak, kok di kampus kayak gini sih sama aja kayak yang di luar-luar, ya kalian jangan kaget. Ya itulah yang terjadi. Gitu. Idealis boleh, tapi kalau bagi gue jangan keterlaluan. Nah, gitu, jangan terlalu bodoh lah gitu. Kan. Ya maksud gua mah gitu. Sama jangan terlalu lo ngikutin alur lah. Nah, ya dikit-dikit ngelawan lah, dikit-dikit inilah. Ya sebenarnya hal-hal yang kayak gitu itu menurut gua bagus gitu. Kalau misalkan lo nggak suka dengan pendapatnya, dengan cara kerjanya, lo harus lawan gitu. Kayak kita sebagai mahasiswa aja yang ngedemo itu kan karena cara kinerja yang di atasnya. Kalau ada hal yang salah, ngomongin. Lo sempet ngelakuin, lo kan jadi ini nih sempet kayak gitu. Maksudnya melewat jalur-jalur inilah. Kalau ngelawan ya bahasanya, ngelawan mah ngelawan sih. Maksudnya ngelawan ketika ya ada aja misalnya suatu statement nggak sesuai dengan kondisi saat ini. Iya. Tetap aja dilaksanain. Tetap aja. Ya kan? Cuman perkara pertama budaya atau apapun itu gitu. Sebenarnya kita mahasiswa dituntut mandiri dan dituntut untuk bahasanya modifikasi lebih lanjut lah, gitu loh tentang apa sistem yang ada. Gitu. Kalau ngelawan ada, kalau bahasanya lewat belakang ya pasti pendekatan sih. Pendekatan, jelas. Sih. Sorry tadi ada apa namanya? Gangguan mental. Gangguan kehidupan lah ya, gangguan sebuah kendalian yang tidak bisa dikendalikan lah, karena kita seadanya kan, kita aja ya ini. Tongkrongan kita di mana di Sajid yang mau datang silakan. Kiai Haji Sam. Mil iya Samil ya. Pokoknya Haji Sam. Samping masjid. Iya samping masjid Sajid itu. Tadi gimana kok lanjutin yang masalah ini? Ya sebenarnya pasti sih kalau kan karena organisasi ada dua ya.
internal eksternal ya kan. Bagi gue internal eksternal itu saling membutuhkan apalagi di jenjangnya kita ada BEM, DPM, ya kan, Presma, ketua DPM universitas gitu kan. Itu kan sama-sama pengen mengembangkan organisasinya ya. Masalah untuk main belakang dan itu pasti itu terjadi. Pasti, nggak usah dipungkiri. Ya salah satunya kalau mau masuk organisasi dan ini melek politik juga ya. Maaf nih bahas politik, cuman dasarnya melek aja gitu lah. Jangan terlalu anti politik. Nah, karena kita semua ini walaupun kita duduk di sini, kita berjalan segala macam itu semua tentang politik. Enggak, kita hidup masih nggak jauh-jauh dari politik gitu. Tapi kalau misalnya menurut gue ya buat yang menjadi calon sebuah BEM ataupun Presma yang nggak jadi masalah lah. Lo mau pakai jalur kayak gimana, mau pakai jalur apa? Yang terpenting adalah membangunnya itu dengan benar gitu. Kalau misalnya dengan caranya yang salah, ya udahlah gitu. Mau gimana lagi gitu kan? Emang udah caranya mungkin kayak gitu kan? Tapi kalau misalkan emang tujuan lo nya baik dan benar, ya tetap gue support lah. Tapi gue sekarang ya, kalau misalnya ada yang mau nyalonin gitu kan, mungkin ada beberapa yang minta tolong lah. Minta tolong kayak, tolong dong gitu, bilangin ke temen lo gitu lah, ibaratkannya. Coba 15 orang temen lo. Nah gitu. Bisa kali KTM. Nah gitu. Itu gue sekarang udah menolak akan hal itu gitu. Maksudnya kalau misalkan lo punya masa, ya udah pakai masa lo, jangan cari-cari ini lagi. Ya mungkin gue nggak akan bisa ngebantu lo gitu. Gue bisanya cuma untuk mensupport lo gitu. Paling dengan suara gue doang yang bisa gue kasih ke lo. Bukan berarti gue ngajak teman-teman gue untuk memilih lo gitu. Karena teman-teman gue juga punya kebebasan untuk memilih gitu kan. Indonesia juga punya kebebasan. Iya kan. Berpendapat, hak suara kan. Ya lo mau golput juga nggak jadi masalah. Nggak masalah. Karena itu ya hak lo. Benar. Tapi ya ibaratkan jangan terlalu kebanyakan golputnya, karena itu bisa dijadikan sebuah kayak gitulah, dipergunakan dengan hal yang buruk gitu. Gue tuh nggak sukanya itu. Kalau di gue ya, kalau maksudnya prinsip gue sendiri ya, kalau ada yang minta gitu, it's okay gue. Tapi lu harus datang ke orang-orang yang benar-benar pengen buat dia milih lu. Lo paparin apa sih langkah gerak lo gitu. Yang penting pesen gue mas satu, kalau lo jadi pemimpin, perubahan sekecil apapun gak apa-apa. Yang penting lo selangkah lebih maju dari sebelumnya gitu. Yang penting karya-karya lo adalah di hasil-hasilnya lah. Walaupun sekecil segini lah nggak jadi masalah. Suatu kebanggaan diri. Terus juga kalian ya yang mau masuk kuliah, terus kalian ikut organisasi, kalian juga jangan kaget dengan tiba-tiba ibaratkan banyak tokoh-tokoh yang dulu pernah menjabat ataupun ini kayak ditanya-tanya entah diiniin, mungkin itu hal yang mengganggu ya, mungkin itu hal-hal yang kayak apaan sih gitu kan, ditanya-tanya orang gue mau ikut organisasi kok gue ditanya-tanyain apalah inilah ya A ya B ya C gitu ditanya-tanyain. Ya kalian jangan kaget lah, karena itu menjadi hal biasa sekarang di jujurnya kaget ketika gue masuk ke organisasi yang lebih ya mungkin di kampus gitu kan. Tiba-tiba ada alumni yang nanya-nanya kayak anjing gue nggak tahu jawabannya apa gitu kan, sedangkan lo udah tahu gitu tuh jawabannya, kenapa lo harus tanyain ke gue lagi? Iya benar, gue sering kalau dulu sering banget kayak ini PR buat lo. Ya gue tahu sebenarnya senior gue udah tahu jawabannya, tapi kenapa sih nitipin ke gue gitu loh? Iya. Karena mungkin transisi juga, anjir kenapa gue diginiin, padahal gue udah ada itikat baik buat masuk organisasi kan. Daripada nggak ada sama sekali gitu. Kalau gue mungkin ini yang gue alamin, ternyata itu biar gue mengeksplor. Ternyata biar gue bisa bertanya-tanya ke orang lain. Sehingga gue nemuin jawabannya sendiri. Gitu, benar. Tapi gue mikirnya, maksudnya mungkin ini pemikiran jelek gue ya. Mungkin ini pemikiran jelek gue, dan mungkin bisa juga disalahkan oleh kalian para tokoh-tokoh yang udah ini. Gue tuh mikirnya kenapa alumni itu masih bertanya-tanya, misalnya masih nanya, masih buat menanyakan ke adik-adiknya gitu kan segala macam. Mungkin dulu dia itu belum mencapaikan apa yang dia inginkan, makanya dia
apa ngomong ke adik tingkatnya kayak coba lo cari ini, cari ini. Bener Cok. Kalau bisa kalau bagi gue ya bener. Ketika lo apa ya? Misalnya lo lagi mimpin, terus lo lengser, demisioner bahasanya. Lo belum ada hal yang dicapai, pasti lo berkeinginan ngomong ke adik lo untuk bagi gue ini nih bener, tapi terserah lo. Ya, yang salah lagi ketika kita sebagai demisioner malah lo harus ngelakuin ini. Nah, itu yang lebih salah. Iya, sebenarnya setidaknya kalaupun emang udah demisioner dan ada suatu hal yang belum tercapai, ya udahlah gitu. Berarti itu minus dan kekurangan dari periode kitanya gitu kan. Lo hanya bisa ngasih saran. Nah, ngasih saran. Mungkin saran lo bisa diambil ataupun tidak. Kalau misalnya nggak diambil, ya udah gitu. Jangan olok-olok minta ini isu-isu yang tidak benar malah itu gitu. Menjadi apa ya, kehancuran organisasi. Ya gue juga sekarang ya mungkin udah demisioner gitu, ya udah gitu. Kalau misalkan ada yang mau nanya ataupun main aja. Ya kan? Tapi gue nggak pernah selalu membahas tentang himpunannya. Kalau misalnya orang yang mau ngebahas tentang himpunannya ya oke gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau bahas juga nggak jadi masalah gitu. Mungkin dia udah capek di himpunan yang sekarangnya gitu. Gue juga ke adek gue, maksudnya kalau dia lagi nanya lagi di mana misalnya, oh berarti lagi mau butuh mungkin ya, lagi mau nanya-nanya mungkin. Tapi jarang-jarang juga gue nanyain sih gimana saat ini keadaan gitu. Tapi ya cuman sebatas itu, nggak apa yang harus gue luapin keinginan gue di yang pas kepengurusan itu gitu loh. Yang penting jangan terlalu apa ya, egois lah jadi abang-abang. Ya pokoknya buat kalian yang mau masuk organisasi, ya terserah pilihan kalian. Kita ibaratkan ngasih sebuah apa ya, open minded buat kaliannya gitu. Ini apa ya, kita ngomong gini juga bukan opini. Bukan opini, karena pengalaman yang pernah kita alami gitu. Ya mungkin ada beberapa banyak orang yang mungkin gak setuju sama kita gitu. Ini kan keresahan kita di organisasi. Kalau misalkan kaliannya tidak setuju ya udah nggak jadi masalah gitu kan. Gimana lo nganggap organisasi lo tuh apa gitu. Gimana lo ngemas di dalam sebuah pembicaraan kita berdua inilah gitu. Kalau misalnya lo setuju, kalau misalnya lo apa ya, ibaratkan apa sih namanya, kayak waduh iya nih kayak gini nih. Ya udah, tapi kalau misalkan kaliannya enggak, ya udah ya kan. Apa. Beda-beda juga ya. Setiap orang. Gua juga sama Adam juga beda-beda. Ya pendapatnya. Gitu. Pendapat orang mah bebas gitu. Kita kan bebas berpendapat. Nah, benar. Ya kan, jangan dihujat. Tadi sorry ya kalau misalkan banyak motor. Ya kita ini di warung, Bro. Kita bahas kayak gini. Kita di tempat tongkrongan kita. Iya, udah berapa lama kita nongkrong? Kita dari kelas 12 sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa kumpul. Mungkin nggak tahu ya 2 tahun 3 tahun ke soalnya depan. Lagi mencari kesuksesnya masing-masing. Titiknya masing-masing. Mungkin gua sih caranya mungkin kayak gini ya teman-teman. Ya kita sebagai teman. Bener, ada saatnya nanti kita tuh bakal kangen ini dan kumpul jadi satu lagi kayak gitu. Ya mungkin itu aja kali ya bahasan kita. Ya, makasih yang udah nonton juga. Maaf juga kalau misalkan banyak noise yang tidak bisa kita kendalikan. Maaf juga kalau ada salah kata dari kita mungkin yang nggak serp bagi kalian gitu. Ya namanya juga anak tongkrongan ngomongin tentang himpunan yang enggak ini amat gitu kan. Ya ini namanya juga. Ini cuman apa ya, kita sharing pengalaman kita untuk kalian-kalian. Ya mungkin kalau kalian ini bisa di sharing juga langsung ditulis kolom komentar gitu kan. Kalau misal kalian juga ada yang mau apa namanya, mau bang gue mau podcast dong gitu tentang ngomongin kuliah ya nggak jadi masalah gitu kan. Oke, dari gue terima kasih, bye bye.